Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari kelas manajemen F NIM 2010-41189. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu pengantar ilmu manajemen dan bisnis. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu pengertian bisnis, jenis, dan contohnya. Dan yang kedua yaitu pengertian manajemen dan fungsi manajemen serta contohnya. Dan yang terakhir saya akan mengambil materi tentang kepemimpinan. Menurut Brown and Petrilo, bisnis ialah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba. Yang pertama, pertanian, jenis produksi, jenis konstruksi, jenis distribusi, yaitu jenis transportasi, jenis komunikasi, jenis usaha jasa, dan yang terakhir jenis bisnis pemerintah. Contoh jenis usaha pertanian. Yang pertama yaitu bisnis tanaman hias. Yang kedua penjual tanaman organik. Yang terakhir yaitu pembuatan pupuk. Contoh jenis usaha produksi. Yang pertama pembuatan mobil-mobilan. Yang kedua pembuatan boneka. Dan yang terakhir pembuatan kain batik. Contoh jenis usaha konstruksi. Yang pertama yaitu bandara udara. Yang kedua gedung bertingkat. Dan yang terakhir yaitu konstruksi jembatan seperti jembatan Suramadu. Contoh jenis usaha distribusi. Yang pertama yaitu apabila distributor yang memasarkan produknya dari produsen kepada konsumen. Distribusi yang tidak langsung seperti petani yang menjual hasil panennya. Contoh jenis usaha transportasi yaitu yang pertama travel, yang kedua rental mobil, yang terakhir antar jemput sekolah atau karyawan seperti Gojek, itu termasuk contohnya. Contoh jenis usaha komunikasi. Yang pertama yaitu penulis, yang kedua penyiar radio, dan yang terakhir adalah bioskop. Contoh jenis usaha jasa. Yang pertama yaitu bengkel, yang kedua laundry, dan yang terakhir seperti usaha jasa hotel. Contoh jenis usaha pemerintah seperti sekolah. Yang kedua yaitu perguruan tinggi, dan yang terakhir itu rumah sakit. Itu manajemen, fungsi, dan contohnya. Pengertian manajemen menurut Mary Parker yaitu seni dalam mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Pertama adalah planning, perencanaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan tersebut? Yang dimaksud fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua yaitu organisasi, perorganisasian. Fungsinya yaitu hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahliannya masing-masing anggota tersebut. Dan yang ketiga yaitu direksi, pengarahan. Pengarahan ini fungsinya yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Dan yang terakhir yaitu controlling. Apa yang dimaksud dengan controlling? Yaitu pengendalian. Fungsi controlling ini yaitu untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik.
Contoh-contoh manajemen yaitu manajemen perusahaan, manajemen waktu, manajemen strategi, manajemen administrasi perkantoran, manajemen biaya, manajemen personalia dan administrasi, manajemen keuangan, manajemen komunikasi, manajemen pendidikan, manajemen produksi, manajemen perusahaan, eh, risiko, manajemen sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen hubungan masyarakat. Terima kasih. Topik yang saya pahami, tapi yang saya pahaminya itu tentang materi kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang memberi arahan dan menetapkan tujuan suatu organisasi. Menurut Sensen adalah kepemimpinan adalah proses menginspirasi orang lain untuk bekerja keras untuk menyelesaikan tugas penting. Perbedaannya pemimpin dan manajer. Kalau pemimpin itu pandai mempengaruhi orang lain atau menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Kalau manajer itu seseorang yang bertugas mengorganisasikan orang-orang untuk mencapai tujuan dengan menggunakan materi-materi fungsi manajemen. Teori munculnya kepemimpinan itu yaitu sudah ditakdirkan menjadi pemimpin, bakat dari lahir bukannya dibuat, atau orang tuanya itu juga pemimpin atau disebut dengan keturunan. Nah, itu disertai dengan pengalaman atau ilmu yang cukup, didasari dengan pendidikan, sekolah yang tinggi, bisa jadi pemimpin seperti Pak Presiden Jokowi, Pak Yusuf Kala. Karakter pemimpin yang unggul itu memotivasi bawahan supaya bekerja dengan baik, mampu menjadi penunjuk jalan, memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi. Pemimpin yang menentang proses, memberikan inspirasi, wawasan bersama, dan memberikan pengalaman kepada bawahannya supaya bawahannya itu bekerja dengan baik dan efisien. Kepemimpinan itu ada 4: gaya partisipatif, karismatik, otoriter, dan demokratis. Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.